Apa tuh? Jadi merinding gue. Jadi kayak bau-bauan mayat yang dikirim ke bokap gue, dikipasin gitu. Mayat gitu, jadi bau mayat yang cuman bokap gue yang bisa ini gitu. Di apartemen kita nih ada 3 tower, di A, B, C gitu ya. Diduga banyak yang ngomong. Kita kan tinggal di tower C. Di tower salah satu di A sama di B ini ada yang pelihara tuyul. Ada yang pelihara tuyul. Ya kan? Gak cuma satu Nanti kan? Kita tampilin ya, share konco-konco kita share di screen. Jadi kayak bentuknya ya begitulah. Kita pikir tadinya bukan, tapi kita pikir wah iya nih gitu. Itu kepala anak kecil. Iya, nggak cuma satu. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera, rahayu alam semesta. Saya Om P. Aku Anggun. Selamat datang di Podcast Nutur Wengi. Panggilan buat konco-konco yang mau jadi narasumber, berbagi cerita bareng-bareng sama kita di studio. Silakan kontak WA kita di nomor yang tertera. Nantinya akan dihubungi sama tim buat kita undang ke studio untuk menuturkan kisah menyeramkan versi konco-konco. Oke, P. Akhirnya malam ini kita kedatangan narasumber nih, P. kedua. Iya, betul. Baiknya kita sapa-sapa dulu kali ya. Baik. Siap. Halo, Halo. Dion. Iya. Saya ya. Oh ya, apa kabar? Baik. Halo. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kira-kira lu punya cerita apa Dion nih? Ya, Punya berapa cerita lah yang lu mau ceritain ke konco-konco? secara garis besar sih gue ada 3 cerita ya. 3, oke. 3 cerita. Jadi apa yang pernah gue alamin masa kecil gue sebetulnya sih, masa kecil gue sampai terakhir tuh ya belum lama lah, udah cukup lama sih. Terakhir tuh di 2008. Jadi rentang waktu dari tahun 95 sampai 2008. Kebetulan gue inget banget lah duduk ceritanya seperti apa kayak gitu. Kenapa lu mau bercerita dan mau ngangkat 3 cerita itu? Ya sebetulnya gue juga nggak tahu ya. Gue tipe orang yang sama hal-hal berbau goib itu gue tahu mereka ada gitu ya. Cuman gue nggak expect gue mengalami kejadian itu ya, mengalami kejadian itu. Ya udah, kalau misalnya memang bisa gue sharing ya gue sharing aja gitu ya. Thank you. Iya. Mungkin tanpa basa-basi ya Gun ya. Iya, kita tahan dulu ya pokoknya. Oke, siap. Sebelum kita lanjut, udah mau masuk. Dia nggak sabar. Iya. Udah mau masuk ke ceritanya aja. Aus, Pak. Awas. Lebih baik kita ngombe dulu. Oke. Nah, ngombe konco. Alhamdulillah. Konco-konco tim ngeteh, ngopi atau air putih atau yang seger-seger nih, gitu. Nah, kalau gue sih tim ngopi gue. Air putih nomor 1 sih, cuma teh oke. Kalau Dian? Lu suka ngopi apa? Gue suka ngopi. Jelas itu. Oke, baru habis ini kita lanjut ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritanya. Kita mulai ya, Bud. Silakan dulu bercerita cerita pertama. Ya, jadi cerita pertama ini gue inget banget, itu latar belakangnya waktu itu di tahun 95 ya. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu. Umur lu berapa tuh kira-kira? Umur gue 10 tahun. 10 tahun, oke. Umur gue 10 tahun, waktu itu gue baru pulang sore dari main bola, dari lapangan. Terus tiba-tiba gue lihat di rumah ada bokap nyokap gue di ruang tamu gitu ya. Terus ruang tamu udah di pinggir-pinggirin tuh kursinya apa yang segala macam. Sama ada satu lagi orang gue nggak kenal gitu, diajak sama bokap gue. Sepengetahuan gue tuh bokap nyokap gue orang yang agamanya kuat lah gitu ya, nggak pernah aneh-aneh gitu ya sama hal-hal, apalagi yang berbau hal-hal yang apalagi gue waktu itu masih 10 tahun, gue mikirnya nih bokap gue ngapain nih sama nyokap gue gini gitu kan. Habis selesai mandi, gue balik lagi penasaran ke ruang tamu gitu kan, ada apa sih nih mereka bertiga gitu. Gue lihat si bapak ini ya waktu itu ya, bapak ini perangainya waktu itu orangnya
nggak gitu tinggi, agak gempal badannya, kulitnya gelap banget, dan ngomongnya logatnya Sunda banget gitu ya, orang Sunda banget gitu ya, Sunda. Terus nggak berapa lama tiba-tiba dia yang duduk bergetar, terus tiba-tiba berbicara bahasa Jawa yang Jawanya kromo gitu ya. Gitu ya. Jadi tiba-tiba aja gitu bahasa Jawa, terus tiba-tiba ngambil kertas dengan mata tertutup dia menggambar gitu. Semua apa saya nggak tahu, dalam mata tertutup itu dengan terengah-engah nafasnya dia menggambar dan gambar sketsa yang acak-acakan tahu-tahu jadi gitu gambar ya. Saya melotot aja, saya nggak tahu ini apa gitu ya. Saya ikutin aja tuh mungkin setengah jam, 1 jam, saya lupa waktu itu ya. Sampai orang itu pulang, saya tuh masih deg-degan gitu waktu itu. Kenapa sih, ada apa nih? Bapak ibu saya pemain dukun gitu kan, perpikiran saya waktu itu kan gitu kan. Sama saya sama mbak sama pembantu gitu ngeliatin aja, ada apa gitu ya. Terus udah pulang malamnya ya otomatis saya nanya dong ke bapak, Pak, ada apaan sih gitu kan. Bapak saya baru ngomong, bicara ya semenjak kita pindah di sini tahun 1986 sampai sekarang tuh kok banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya, di luar nalar gitu ya. Sudah ada apa sih gitu kan, ada apa kayak gitu. Emang ada apa aja gitu kan ceritanya kayak gitu. Mulailah bokap baru cerita tuh di situ kejadiannya. Nah, yang pertama tuh waktu itu waktu bokap nyokap belum nikah itu mereka punya lukisan, dilukis gitu ya, dilukis dan ditaruh tuh di lantai 2 rumah kita itu sebelum kamar mandi, ditaruh di situ. Nah, setiap kali bokap lewat situ atau siapapun yang lewat situ, itu lukisan tuh sering banget kedip. Oh gitu? Iya, lukisan nyokap ya. Iya. Sering banget kedip atau dia noleh gitu yang lewat di situ ya. Jadi udah mulai nggak nyaman gitu kan. Kok ada apa sih gitu, kedip gitu. Tapi selama nggak mengganggu gitu kan, akhirnya ya udah dicuekin aja gitu. Yang berasa cuma bokap nyokap apa Semua. Mbak pembantu yang pernah kerja di situ kayak gitu. Semua tuh pada bilang gitu. Kalau 1-2 kejadian kan mungkin belum dianggap mengkhawatirkan ya, tapi pas udah banyak nih ngomong gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bokap malam-malam itu baru pulang kerja apa gimana gitu kan. Karena posisi kamar utama itu harus lewat kamar mandi dulu gitu kan. Jadi mau nggak mau pasti tahu gitu. Ada yang mandi gitu di kamar mandi gitu. Siapa gitu. Mungkin ibu kali ya gitu kan. Pada saat dibuka kamar utama padahal ibu lagi tidur gitu di dalam. Oke. Itu kejadian yang ngeri. Ini mana yang ibu yang bener nih gitu kan, kita nggak tahu. Tapi ternyata ibu yang bener tuh yang tidur gitu. Yang kamar mandi tuh hilang sendiri kayak gitu. Ya itu. Dan yang ketiga terakhir waktu itu kan bokap nyokap kebetulan kerja, gue juga sekolah. Tiba-tiba karena itu tahun 90-an, jadi sistem scamnya tuh kan orang datang pura-pura, Mbok, aku utusan dari bapak nih, mau ngambil ke rumah, mau ngambil TV waktu itu. Oh, penipuan. Ya karena si Mbok polos gitu kan ya, akhirnya bawa masuk aja. 2 orang waktu itu ngambil tuh TV, kamera. Saat itu harga harta-harta berharga itu kan itu ya, TV, kamera, pajangan-pajangan lah apa saya nggak tahu waktu itu. Dibawa di berdua itu udah digotong sampai di ruang tamu. Si 2 maling ini muter-muter di ruang tamu. Kata ini kesaksiannya si Mbok waktu itu ya. Muter-muter di ruang tamu. Mbok, mana pintu keluarnya? Lah itu pintu keluarnya gitu kan. Tapi muter-muter terus gitu loh. Sampai Mbok tuh didorong, ditonjok sininya jatuh gitu ya. Saking ininya gitu, saking stresnya kayak waktu itu ya. Nah, pada saat dijatuh itu Mboknya otomatis kan barang curiannya ditaruh dulu gitu ya. Langsung kabur keluar. Langsung kabur. Temu itu pintu keluar ada gitu. Jadi kayak ada hal yang janggal gitu kan. Makanya si bokap sama nyokap ini manggil orang pinter lah waktu itu ya. Mungkin ustadz sih, ngomongnya sih lebih ustadz kayak gitu kan. Nah, usut punya usut ternyata di rumah gue itu saat itu ternyata memang sudah ada
jin yang bersarang di situ. Satu keluarga berempat, suami, istri, anak cowok sama anak perempuan, sudah tinggal di situ sekitar 1.500 tahun. Ini cerita yang gue dapat waktu itu, dan gue ngeliat itu gambarnya si jin si bapak waktu itu ya. Yang gitu. dari itu yang dari gambar itu, ya kan, ambil gambar itu. Gue merinding tuh waktu itu. Nggak mungkin gitu ya, bisa orang bisa sambil merem menggambar itu sampai sejelas itu ya, walaupun gambar sketsa tapi jelas gitu. Tinggi besar, pakai sorban putih, namanya Alifuddin, si bapaknya itu. Istrinya namanya Jumrotul Aqobah. Anaknya lagi yang pertama namanya Umar, yang terakhir namanya perempuan namanya Siti. Itu gue sampai hafal itu semuanya. Si Umar ini lagi pesantren di Cirebon. Jadi gue baru tahu tuh di situ, oh ternyata tuh dunia mereka tuh sama kayak kita gitu ya. Mereka punya kehidupan seperti kita kayak gitu ya. Punya kehidupan seperti kita. Dan dia ya menurut si Pak Ustadz saat itu, Pak Bob namanya, almarhum, dia seneng gitu. Maksudnya seneng dalam artian ya karena dia tinggal di rumah yang orang yang taat beragama, rajin sholat, ngaji segala macam. Jadi dia ya udah gitu, karena kebetulan jinnya juga menurut dia tuh jin muslim. Jadi ya seperti itu gitu loh, bersemayam di situ gitu. Nah, selang berjalannya waktu dari tahun 95 itu, gue sendiri, tadi gue lupa. Mereka tuh tinggal di plafon rumah gue gitu. Di atap, di atas kayak gitu. Nah, kebetulan di kamar mandi atas yang tadi yang sering ada omongan itu, ada celah sedikit yang bisa kelihatan gitu, lubang, tapi ada tutupannya kayak gitu. Karena untuk buat ngurut kabel, antena dan segala macam. Jadi dibiarin ada lubang yang bisa dibuka tutup. Gue nggak pernah ngalamin apa-apa sih dari gue lahir sampai tahun 95 itu. Nah, baru terjadi ke gue tuh tahun 96. Antara tahun 96 97 gue mandi di situ, baru mau mandi kok gue ngelihat itu plafon Eternity itu kebuka kayak gitu. Jarang-jarang kayak gitu kan. Pada saat udah buka baju lagi posisinya kan waktu itu kan, buka baju, gue ngelihat ke atas, itu ada bayangan putih yang jelas banget lewat, bunyi sat kayak gitu. Tapi gue masih berpikiran itu tikis kali ya atau kucing gitu ya. Tapi nggak ada bunyi hentakan kaki, nggak ada gitu. Sat lewat begitu aja. Wah, sontak gue ketakutan luar biasa. Gue kabur tuh masih keadaan telanjang. Nyokap gue lagi sholat, gue tarik mukenanya. Gue udah bu itu nggak bisa ngomong pokoknya. Bu segala macem kayak gitu kan. Akhirnya yaudah ditutup pakai gagang sapu gitu kan. Nah, semenjak dari tahun itu gue selalu insecure lah untuk masuk ke kamar mandi itu gitu loh ya. Tapi nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Tapi nggak nampakin wajah apa itu nggak? Nggak, saat itu nggak. Nah, itu sampai di pokoknya selama rentan waktu itu gue selalu insecure kalau masuk kamar mandi itu. Kalau misalnya itu kebuka, gue minta tolong kakak gue atau siapa tutupin dulu gitu. Itu pun mandi buru-buru, bus langsung kabur kayak gitu ya. Karena memang kamar mandinya cuma di atas itu yang bisa gue pakai, di bawah kan kamar mandi rame-rame. Sampai terakhir itu kejadian di tahun 2008, hari Jumat, gue mau Jumatan, ingat banget, mau ambil wudhu di atas sendirian, siang-siang itu jam 11:30-an. Selesai wudhu, mau nyeka muka pakai anduk, gue lihat ke atas, kejadian lagi kebuka. Setelah sekian belas tahun nggak kejadian lagi kebuka. Dan ini lebih parah sih menurut gue sih. Itu tangan kelihatan, tangan yang gede banget itu, tangan yang berbuku-buku. Gue pikir awalnya itu laba-laba gede, laba-laba tapi gimana sih, kayak dia lagi ngintip gitu di bawah kayak gitu. Gue lihat di atas, terus dia kabur pergi kayak gitu. Tapi tangannya doang itu gede banget. Mungkin satu tangan itu size-nya 2 kali tangan manusia kali, gede banget. Wah, itu nggak pakai AIOEO lagi, gue udah nggak pakai lari tapi jalan, tapi udah ketakutan. Aduh. Ya udah kayak gitu. Ternyata
gue telepon bokap, kejadian lagi nih, saya bilang kayak gitu kan. Pas untung waktu itu si Pak Ustadz itu masih ada kan, jadi telepon tuh kayaknya si Dion digangguin lagi gitu ya kayak gitu. Oh iya tuh si Siti katanya, si anak bungsu itu. Jadi kelihatannya dia tuh seneng gitu ya, mungkin karena masih kecil dia, menurut dia kayak gitu. Cuman ya udah, gue udah dari situ udah nggak pernah mau nyentuh lagi itu kamar mandi di atas. Udah gak mau nyentuh lagi kamar mandi di atas. Dan kebetulan tahun 2011 rumah itu dijual. Jadi ya udah nggak pernah ngalamin lagi. Iya. Ternyata nggak berhenti sampai di situ. Sampai dijual, rumah itu udah direnov. Kebetulan yang beli juga tetangga gitu ya. Setelah berapa bulan gitu kan, karena kita pindah. Tapi kan alamat surat menyurat masih di situ. Jadi surat-surat tuh masih setumpuk, masih ada di sana kan. Akhirnya gue ngambil gitu, suruh bokap ambil deh surat-surat tagihan apalah ini surat segala macam. Nah, tumpuk lah ambil. Terus supirnya ngomong, "Mas, sini suka ada kejadian aneh nggak sih?" katanya. Kan kita nggak sama-sama nggak tahu nih ya gitu. Ya ada nggak ada sih gitu kan. Ya saya ngomong kayak gitu kan. Emang kenapa? Saya bilang gitu. Setiap siapa lupa saya anaknya, si Lisa itu anaknya bosnya itu sering main piano. Setiap kali main piano muncul ada anak kecil pakai baju putih di kamar di lokasi di lantai 2. Saya bilang si Siti itu nongol lagi. Jadi masih ada ternyata kayak gitu kan. Ya itu sih untuk kejadian gue di rumah lama itu kan. Ngeri. Nah, iya. Waktu beli pertama kali itu rumah udah jadi apa masih tanah? Masih tanah sih. Berarti bangun sendiri. Oh enggak, itu itu udah jadi. Itu udah jadi ya, karena itu komplek waktu itu Sumarekon itu ya nih. Jadi rumahnya ya terima udah, seperti itu udah. Tapi baru kondisi baru. Baru tahun 86 tuh baru. Kebetulan dari satu blok itu 12 rumah, baru 2 rumah, nomor 1 sama nomor 12 rumah gue. Zaman itu kan jarang komplek ya. Dulu kan kapling. Iya, Jadi ini komplek ya yang udah. Waktu itu. Gitu. Sip. Gila ceritanya, ngeri juga tuh. Kalau gua di posisi lu, gua juga mungkin sama kali ya. Iya, gua nggak tanggung-tanggung ya, satu keluarga. Nggak satu keluarga ya gitu. Semua orang mengalami gitu, berarti kan itu benar-benar mengganggu ya. Iya, sebetulnya sih ya mengganggu gitu, tapi belum ya gimana ya. Ada cerita ini juga sih yang dialamin sama bokap lagi waktu itu ya, tapi ini helpful gitu ya. Waktu itu tahun 2000 nenek gue meninggal. Kebetulan nenek tinggalnya di Banyumas di Jawa Tengah, Purwokerto. Jadi dapat kabar meninggal tuh jam 7 malam, jam 17 jam 5 sore. Sontak langsung kita berangkat jam 9 malam tuh, packing langsung jalan. Belum ada tol yang kayak sekarang kan. Jadi kalau perjalanan tuh bisa 7-8 jam, 9 jam gitu perjalanan gitu ya. Ya jadi nggak sempet cek ban mobil apa segala macem gitu kan. Jadi pokoknya jalan aja, gas gitu kan. Nah, terus itu ada kejadian aneh pas di tol Cirebon Palikanci apa di mana saya lupa. Nah, tiba-tiba tuh wiper mobil tuh rusak. Wiper mobil rusak, hujan deras segede-gedenya. Tapi anehnya gitu ya. Bokap nih yang ngomong nih, kalau gue kan tidur di belakang gitu ya. Ini kok air hujan nggak ada yang ngalangin kaca gitu. Iya. Pokoknya dia ngelihatnya jelas itu kan. Iya, ngelihatnya jelas gitu. Kok ini jalan ini padahal malam berkabut dan segala macam itu kaca tuh tetap clear gitu. Kenapa ya? Ya gitu kan, pada saat di udah sampai sana gitu kan, ya dia iseng aja gitu nelpon ke si Pak Bob tadi tuh, sahabatnya yang orang bisa komunikasi lah ya kayak gitu. Terus dia bilang, itu Alifuddin duduk di depan kap mesin bapak membantuin buka jalan, katanya. Dia bilang kayak gitu. Baik ya berarti ya. Iya, jadi ya sebetulnya dia ini gitu, karena jin muslim jadi dia banyak membantu sih intinya gitu. Mungkin ya membantu, cuman bokap tetap nggak mau minta tolong sama jin itu karena kan nggak mau sampai syirik gitu ya gitu. Atas izin Allah ya, kalau emang dia bantu ya bantu gitu kan. Tapi nggak pernah mau meminta gitu. Cuma nanya aja tadi sama si Pak Ustadz. Betul. Gitu.
Minum dulu kali ya. Boleh. Sama. Juga sama pengen minum juga. Nah ini cerita kedua nih, kejadiannya ini sekitar tahun 2014 dan 2015 ya. Gue udah nikah, gue udah punya anak satu. Waktu itu anak gue umur ya sekitar 4 tahun lah ya. Yang pertama, terus waktu itu Lebaran. Jadi posisinya kita lagi silaturahmi halal bihalal ke keluarga. Cuman pada saat ke keluarga gue harus jalan lagi ke keluarganya istri gue. Tol tuh macet banget, tol Jor. Dari Kebayoran mau ke Bekasi tuh nggak jalan lah, mengakibatkan gue nggak bisa ke Bekasi. Akhirnya gue jadi balik. Nah ternyata di Bekasi itu sambil halal bihalal ada sepupunya istri gue tuh yang kebetulan dia kerjanya di kejaksaan gitu ya, mungkin dia nemenin bosnya apa atasannya ke Kalimantan entah gimana. Pulangnya bawa oleh-oleh batu cincin banyak banget. Oh iya. Batu cincin banyak banget gitu. Jadi ya karena berhubung gue juga nggak suka-suka banget saat itu ya, sampai sekarang juga nggak suka banget gitu ya. Nah mertua gue bilang udah ntar si Dion mama ambilin lah katanya, titipin ambil gitu. Oh ya udah gitu ya, namanya dikasih gitu kan. Perkara dipakai nggak dipakai ya lihat nanti lah gitu kan ya, karena gue nggak suka-suka banget. Sambil dikasih video tuh waktu itu mereka sambil halal bihalal nih ya gitu. Kita cuci tangan dulu pakai batu berempat, ada yang duduk, toto bisa keangkat kayak gitu loh. Apanya? keangkat? Orang itu duduk gitu ya, adiknya istri gue, adik ipar gue duduk di bangku, terus sama sepupu-sepupunya yang lain. Sebelum dia cuci tangan dia nggak kuat ngangkat tuh, pakai dua tangan, dua jari doang kalau nggak salah ya. Tahu-tahu abis dipakein cuci tangan pakai batu jadi keangkat semua gitu. Entah lucu-lucuan entah apa, saya ngebaca iya kali gitu, masa iya sih gitu kan. Tiba-tiba ada tenaga instan gitu kan. Iya. Tapi emang bener keangkat sih gitu kan. Cuman saya mah alah gitu kan, nggak ambil pusing gitu loh. Ya udah sampai rumah nih cincinnya. Ya ampun bentuknya dukun banget gitu kan ya. Jadi nggak tertarik gitu sama sekali untuk make gitu ya. Akhirnya ya udah masuk mobil, taruh aja di tempat koin, plung udah taruh situ. Udah nggak pernah terjadi apa-apa sampai beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian, gue lupa. Kita lagi kumpul-kumpul sama teman yang kebetulan ya karena di klub otomotif gitu ya, jadi mobil parkirnya rapi gitu kan ya. Nah, kebetulan gue datang paling awal. Temen gue pas gue udah keluar di tempat tempat kita ngobrol-ngobrol, temen gue yang satu lagi baru datang, parkirnya sebelah mobil gue, gitu kan, sebelah mobil gue. Udah selesai, pas ketemu di tempat makan itu dia nanya pertama ke gue, itu si Malka anak gue gitu ya, nggak disuruh turun, nggak dia bilang kayak gitu. Kalau di rumah nggak diajak gitu kan. Oh, nggak ngajak. Ya nggak ngajak, pergi berdua. Okay. Kayak gitu kan. Akhirnya ya udah gitu. Tahu-tahu ngomong lagi ke istri gue juga, istrinya teman gue ini. Itu Malka nggak diajak turun di belakang. Ngapaan orang Malka nggak diajak? Gue cuma berdua doang sama Dion, dia bilang kayak gitu kan. Nah itu mulai janggal tuh. Emang kok ngomong gitu sih? Tadi kan laki lu udah bilang laki gue udah bilang kalau emang si Malka tuh nggak diajak. Ya itu udah anak kecil di belakang bengong aja, kesian gak diajak turun. Gue pikir dia tidur makanya lo gak ajak turun. Nah gitu pas di jalan gitu udah mulai ngomong begitu sih si Didi sama si Eni gitu ya. Udah apaan sih? Asal kali, mungkin dia lihat bantal mobil kali, dipikir orang gitu kali ya gitu kan. Satu tuh kejadian gue anggap enteng gitu. Berapa hari setelahnya kejadiannya ke gue. Jadi malam itu gue baru habis beli makanan ya di Kelapa Gading itu. Setelah gue taruh makanannya, gue starter mobil, gue jalan. Lo tahu gue ngelihat anak gue tiba-tiba jalan di depan sambil ngeliatin gue. Tapi itu kayak selang 2 detik dia jalan aja. Tapi dengan tatapan kosong dia nyebrang. Temu anak lo? Anak gue plek ketiplek, gue langsung ngerem. Untung saat itu masih di kawasan ruko-ruko ya, jadi nggak banyak mobil gitu ya.
Gue gemeter parah, gue ketakutan luar biasa. Gue telepon istri gue, itu si Maka lagi ngapain? Saya pikir ada apa gitu ya. Maka enggak lagi ngapa-ngapain, nggak kenapa-napa gitu. Saya belum dapat jawaban ini. Hilang tapi maksudnya? Hilang. Oh hilang. Jadi bayangan habis itu dia cuma nyebrang, dia ngelihat saya gitu, anak 4 tahun gitu di jalan, tapi ya datar gitu ya, yang kayak nggak tahu lah gitu kayak seperti itu. Gue pucet ada-adanya, gue nelfon bini gue, dia nggak kenapa-napa, kenapa? Jadi cuma disuruh bilang udah istighfar aja, dia bilang kayak gitu kan. Tapi gue belum puas, gue belum dapat jawabannya ini ada apa gitu kan, apa nih firasat pak anak gue mau meninggal atau apa gitu ya. Sebagai orang tua kan kadang-kadang kita mikirnya macam-macam gitu. Gue telepon bokap gue gitu kan, Pak kok begini ya, aku lihat si Malka begini-gini ya, ada apa ya, coba istighfar gitu. Udah Pak, nih ada sesuatu nih, ini kejadian. Bokap gue telepon bokap gitu kan ya. Bokap gue tuh pas banget gitu ya, dia bilang emang ada apa di mobil, dia bilang kayak gitu. Saya bilang nggak ada apa-apa. Oh ini ada cincin. Oh cincinnya lo bawa. Gue taruh di mobil. Gue taruh di mobil tadi cincin tadi, gitu kan. Oh ini cincin sialan nih, saya bilang kayak gini nih, ada apa? Udah, saya nggak mau naruh ini gitu kan. Akhirnya gue kasih bokap kan ya, bawa bapak kan seneng ya kayak gitu ya. Cuman gue kasih aja bokap waktu itu. Nah terus kebetulan di bokap nggak disatuin sama koleksi batu-batu dia yang lain gitu kan ya, nggak ada apa-apa. Cuman ya nggak tahu gimana lah, mungkin dia juga nggak suka apa gimana, dikasih ke hansip komplek, satpam apartemen gitu ya, dikasih ke satpam apartemen yang suka lagi jangannya itu lagi hype-hypenya dikasih. Ya udah, selang seminggu itu hansip, Pak Haji itu cincinnya ada apanya kan? Kena juga. Kenapa? Saya taruh di lemari, ada suara orang gemuruh gitu. Suara serok-serok. Oh. Tiap malam. Nggak tahu, saya juga dikasih anak saya gitu. Ya nggak tahu lah sama dia dibuang atau gimana. Ya itu sih ternyata ya cincin yang ada kodamnya, ada isiannya. Bisa jadi benar gitu kan, gitu kan. Gitu. Ya itu sih end of story cerita kedua gue. Ini juga ngeri. Itu kejadian. Tapi memang sih batu itu kan benda alam. Nah, benda alam tuh biasanya menyerap kisah alam semesta juga istilahnya. Dia juga nyerap energi kan. Nah, bisa juga jadi bentuk manifestasi juga ya, biasanya ya, bisa bentuk juga manifestasi dari sesuatu, entah apa makhluk yang disebut jin atau manifestasi kejadian alam lah, istilahnya gitu. Intinya kayak apa sih istilahnya tuh, bisa ini ya namanya, kalau yang manifestasi dari apa kadang disebutnya suka jadi pusaka gitu-gitu ya, yang penarikan pusaka suka ada batu kayak gitu-gitu tuh, mungkin kadang gitu. Suka gitu, mungkin itu ya yang cuma kalau yang ini sih lebih ke sengaja diisi. Kalau memang dia energi, biasanya hanya energi sih, nggak ada entitasnya, nggak ada. Gitu. Kalau itu kan memang murni ada ininya, ada entitasnya yang dia ini apa, bergerak ya gitu kan. Gitu. Jadi itu murni ada isinya. Berarti highlight itu diisi. Iya. Ya gue juga kalau gue nggak ngalamin sendiri, gue juga sebenarnya apa sih cuma batu gitu kan ya. Tapi ternyata nggak bisa dianggap enteng gitu ya. Ternyata kayak gitu kan, ngeri juga kayak gitu. Ya emang era-era 90-an 2000-an awal masih banyak lah kejadian begitu. Tapi kayak 2010 kesini kayak jarang ya. Iya, mudah-mudahan nggak usah ada lagi deh kayak gitu. jarang. Masih banyak, cuma beda media. Iya, jarang lah, istilahnya udah jarang kejadian yang sampai ya real tuh kan, nyata kan gitu. Orang ngelihat apa anak lu kan di belakang itu ngeri loh. Iya. Kan. 2 kali. Gue jadi lo juga, dia kan awam ya, orang awam kan pasti takut pasti kan. Betul. Pasti takut. Gue takut banget gitu. Soalnya kenapa ke wujudnya anak gue sih gitu kan. Itu aja gitu loh. Dan jadi bikin worry gitu. Wujud gue sekalian lebih ya nggak se-worry ke anak gue gitu kan. Gue takut aja anak gue yang tau-tau jadi tumbal apa segala macam, kita nggak. Iya maksudnya nggak tahu. Karena emang yang dia makan kan energi ketakutan. Gitu. Iya, mungkin itu hal yang gue khawatirin kali ya, makanya dia itu. Ya itu sih.
Mau start langsung ketiga. Epic juga ceritanya sih Gun. Sebentar, kita tahan dulu nih sebelum ketiga, minum dulu. Haus. Bagi konco-konco yang mau ikutan cerita seperti Dion, boleh ya hubungi dari manajemen kita. Dion ini ceritanya sangat ngeri, konco. Ya. Jadi pokoknya nanti ya kalau udah kirimin via kontak yang tertera, nanti akan kita hubungin, kita kurasi, kita hubungin buat datang ke sini kita ngobrol-ngobrol serem bareng-bareng konco-konco. Ya lanjut cerita ketiga nih, ngambil waktunya nih di tahun 2012 lah ya. Setelah rumah tadi dijual, bokap nyokap pindah ke apartemen yang gak jauh dari rumah juga karena udah tua, males naik tangga gitu kan ya. Akhirnya lebih simple katanya mereka tinggal di sana gitu. Gak pernah ada kejadian aneh-aneh sih saat itu. Cuman waktu itu ya kita ada selisih paham soal sama keluarga, masih sama keluarga saat itu ya, selisih paham. Tapi karena memang bokap gue tuh orang yang nggak pernah mau cari masalah apa segala macem, ya akhirnya semua diselesaikan dengan baik-baik lah ya, baik-baik gitu. Tapi ternyata ya ada aja nih pihak-pihak dari yang gue sebut tadi orang jauh keluarga ini yang nggak suka ternyata kayak gitu ya. Dan dengar-dengar dia nih memang seneng gitu ya sama bergelut sama dunia-dunia hitam gitu loh. Sampai pada saat kita penyelesaian masalah inilah, gue nggak bisa sebut masalahnya apa, tapi ternyata si saudara gue ini, si A ini, si Pak A ini membawa rekannya, inisialnya K lah waktu itu ya, yang diduga saat itu kayaknya menurut dia orang pinter gitu dari cara bicaranya apa segala macem. Gue nggak tahu saat itu si K ini nih sambil menggambar bokap atau keluarganya atau sama rumahnya dan segala macem. Nah, singkat cerita permasalahan itu sebenarnya udah selesai. Tapi ada yang aneh gitu loh dari bokap gue gitu kan. Dia mulai nyium bau-bau yang nggak jelas. Bau bangke gitu loh. Bau bangke jenazah gitu, bangke mayat kucing sama mayat, pokoknya bau bangke yang kita pikir apa sih? Dan hanya dia doang yang bisa mencium gitu kan. Itu lama, kasihan gitu loh. Nah nih lewat nih dia bilang kayak gitu nih. Lewat nih, wangi nih. Nyium enggak gitu, selalu begitu. Apa sih Pak? Bilang kayak gitu kan. Oh, tapi bokap doang yang nyium. Bokap doang yang nyium gitu loh. Dan di jam-jam tertentu yang paling menyiksa tuh pada saat lagi nyetir nih, kenapa kayak gitu ya. Itu mungkin sampai 5-6 bulan nih nggak salah. Itu lama ya. juga. Lama kadang hilang nih 2 minggu 3 minggu toto muncul lagi. Saya kesian gitu, lama-lama saya pikir dia yang lagi ngaco apa gimana. Kesian gitu, nih kenapa kok ya bapak begini gitu. Nah singkat cerita, dia lagi jogging gitu ya di bawah di halaman sekitar apartemen. Kebetulan dekat apartemen gue, samping gue tuh ada pool taksi banyak gitu ya, karena memang bokap sering banget muter-muter situ, jadi mungkin ya kenal muka gitu ya sama supir taksi ini, tapi nggak kenal gitu sebetulnya sama orang ini. Nah itu ya sekali lagi tuh Allah yang ngasih jalan kayaknya ya. Tiba-tiba supir taksi ini nyamperin gitu bokap, Pak Haji gitu. Kenapa? Pak Haji mendingan dicek deh katanya, ini ada yang ngikutin. Ini nggak kenal padahal tuh orang. Pak coba deh Pak, di ini ada yang ngikutin Pak, ikutin dari belakang, ya dari belakang ya, dari belakang gitu kan. Baru mikir nih bokap, ini jangan-jangan nih gitu kan. Baru kepikiran telepon si Pak Bob. Iya, almarhum Pak Bob itu sahabatnya yang ini. Telepon, Pak kok aku gini ya, ini apa, ada apa ya? Ini pas dicek itu jadi bokap tuh dikirimin namanya gondomayit. Apa tuh? Jadi merinding gue. Jadi kayak boboan mayat yang dikirim ke bokap gue, dikipasin gitu. Mayat gitu, jadi bobo mayat yang cuman bokap gue yang bisa ini gitu. Terus mesti gimana gitu,
dia nggak bakalan bisa nembus lah, insya Allah gitu ya. Di apa berdoa aja apa segala macem gitu ya. Ya bokap ya itu segitu, gue bukannya jumawa tapi segitu yang tahajudnya rutin aja masih Masuk, kena iya, gitu iya, ya. iya, iya. Gitu ya. Cuman ya bokap mungkin udah tahu penyebabnya, mungkin dia doanya juga minta sama Allah di ini kan. Ya selang berapa waktu, 1 minggu 2 minggu apa segala macam gitu, hilang gitu, alhamdulillah gitu ya. Hilang gitu, udah hilang nih alhamdulillah gitu kan, segala macam gitu. Dan yang cerita yang mengagetkan ya, kita dapat kabar si A sama si K tadi meninggal mendadak. Jadi Nggak lama nggak salah, iya. itu. Oh tadi Pak Haji ada yang ngerjain ini dari Kedung Halang, sampai bisa tahu itu si Pak Bob itu. Kedung Halang, ya ke rumah mereka. Ke rumah mereka, Bogor sih itu. Dan nggak berapa lama dapat info meninggal. Wih, tapi Meninggal. Pak Bob tuh hebat loh. Jadi Oke, tuh dia. sebetulnya nggak dibikin meninggal juga gitu ya. Iya. Cuman mungkin berbalik kali ininya ya, apa niat jahatnya entah gimana kayak gitu ya. Karena harusnya targetnya itu bokap. Targetnya bokap mungkin kayak Iya. gitu. Malah jadi ke mereka, yang satu nggak jelas mati angin duduk kalau kata orang Iya, kampung, iya, betul. serangan jantung, yang satu lagi diabetes. Ya. Tapi jaraknya tuh Nggak nggak lama gitu. Si ini meninggal atau si ini meninggal gitu. Jadi wah ya udah, kuasa besar Allah banget gitu ya, masih dilindungin gitu kan. Iya. Karena memang ya begitu. Gitu. Ya begitu sih. Nah, terus di apartemen itu juga ada beberapa juga sih kejadian-kejadian yang bikin bulu kuduk merinding gitu ya. Jadi ini masih urban legend gitu ya, bahwa di apartemen kita ini ada 3 tower di A, B, C gitu ya. Diduga gitu. Banyak yang ngomong. Kita kan tinggal di tower C. Di tower salah satu di A sama di B ini ada yang pelihara tuyul. Ada yang pelihara tuyul. Jadi bokap selalu ininya dia deh. Iya. Target utamanya tuh dia. Dia gitu ya. Duitnya hilang terus. Dikit, selembar. Itu sama. Bapak lupa kali ya, Bapak. Enggak, inget ini 2 lembar. Kalau duit inget. Ini hilang terus gitu ya, hilang terus. Ternyata ya ada ponakan langsung saya itu waktu kecil memang dia indigo gitu ya, suka teriak-teriak nggak jelas. Itu apa itu? Kita pikir kan juga anak kecil ya, ternyata emang begitu gitu nih anak nih, kayaknya bisa ngelihat gitu. Anak kecil saat itu kan mungkin dia umur 8 tahun gitu ya, kecil kemungkinan lah ya dia berbohong gitu ya. Untuk validasi kayaknya enggak ya anak segitu kan. Dia bilang, itu Kung, aku manggil ke kakeknya, itu kalau malam anak-anak pada pulang ke tower yang sana tuh ada berapa anak, gue bilang kayak gitu. Lihat dia kayak gitu, ada kayak gitu. Nah, terus karena udah jadi urban legend di situ, wah iya bener banyak yang ternyata kehilangan uang. Di situ ada suami istri memang di tower tersebut yang diduga dia yang melihara. Sampai suatu saat meninggal si suami istri itu, baru hilang semuanya, nggak ada yang kehilangan duit lagi. Jadi kita baru tenang kayak gitu kan. Nah, waktu itu istri juga sempat foto. Ya dia lagi iseng foto sunset dari HP-nya di apartemen nyokap bokap itu. Ternyata fotonya itu kan di balik kaca. Jadi di balik kaca ada pantulan. Terlihat ininya apa? Ada. Coba dilihat tuh ininya. Coba boleh lihat nggak? Mau. Jadi nanti kita tampilin di sini. Kita lihat. Iya ya. Oh iya. Nggak cuma satu ya? Iya, cuma satu. Enggak. Nggak cuma satu, nggak tahu deh. Enggak. Ya kan? Ya, itu tahun 2020 ya. Tahun 2020. Ya kan? Nggak cuma satu Nanti kan? kita
Kita tampilin ya, tampilin ya. konco-konco kita share di screen. Jadi kayak bentuknya begitulah. Kita pikir tadinya bukan, tapi kita pikir, wah iya nih Iya gitu. itu kepala anak kecil. Iya, nggak cuma satu, ternyata. Jadi selain nyolong duit, Iya nggak dia sih? Iya nggak sih? ada bunyi-bunyi main kelereng, bunyi-bunyi lari-larian anak kecil, ya kan? Selalu itu ya. Bisa. Iya bukan, tapi Ini kan nih 1, 2, 3, 4. iya, tapi something kan maksudnya 1, 2, 3, 4. Wah, ada iya, iya di sini kelihatan 2 iya, tuyul 2 lagi bukan, nggak cuma iya. Wah nanti di share nanti kita lingkar-lingkarin ya. Iya. Itu sih sampai saat ini apa yang udah gue alamin ya. Mudah-mudahan sih ya nggak pernah lagi lah yang kayak gitu ya. Tapi semenjak sekarang udah gak pernah lagi ya lo ketemu Nggak kejadian sih, itu? nggak pernah sih kayak gitu. Nggak Itu ngeri sih. Yang lo alami tuh ngeri, terutama yang di rumah tuh. Iya. Itu gua kalau ngalamin kejadian itu ya mungkin gua juga kabur kali gua. Gua mungkin pindah ke rumah orang kali. Enggak mau tinggal di situ lagi. Gua mohon bapak gua supaya Pak pindah Pak. Jangan di situ lagi. Aduh. Tapi at least itu jin muslim kayaknya agak membuat lebih tenang. Mungkin waktu lo kecil, lo cukup penakut mungkin ya salah satunya. Kayaknya gitu. Gue emang penakut Ngaruh ya? banget. Iya. Dulu minta kamar mandi minta dianterin apa segala macam. Mungkin itu bisa. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin dia ngebaca ketakutan Iya. gue atau gimana gitu ya. Sementara kakak gue nggak, yang cuek aja selebor bodo amat nggak pernah ditambakin yang aneh-aneh gitu. Jadi emang penakut sih gue. Kalau buat gue pribadi cerita lo yang kedua sih yang ngeri. Gitu ya. Iya. Iya. Yang nyaru. Iya. Itu yang membuat gue dua-duanya semuanya sih bikin gue shock sih. Bikin shock sih. Yang pertama itu gue takut bener. Yang kedua gue takut tapi lebih takutnya tuh kenapa-napa sama anak gue gitu kan. Kalau yang ketiga bukan gue yang ngalamin ya, jadi lebih ke bokap gue. Gitu. Karena kalau yang pertama kan kejadian kan bertahun-tahun. Iya. Nah, kalau yang kedua kan hanya nggak lama lah kejadian. Benar-benar. Tapi at least dari ketiga cerita itu benang merahnya gue tahu semua penyebabnya lah. Itu aja sih. Itu aja sih gue tahu penyebabnya. Jadi ya gue nggak mencoba untuk mengulangi lagi lah. Artinya kalau udah ada hal yang gue curigain kayak cincin tadi, udah langsung jauh-jauh dah. Betul. Mendingan udah yang pasti-pasti aja deh. Betul. Kayak gitu sih. Betul. Hindarilah. Oke, konco-konco. Setelah 3 cerita sudah terkuak dan terpapar, nggak lengkap rasanya kalau di podcast Nutur Wengi itu nggak ada pembacaan yang melibatkan nih yang ada di atas meja ini, yang warnanya gold ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke segmen pembacaan tarot. Oke, silakan Pak. Oke. Kita mulai. Kita coba ya konco-konco. Kita coba bacakan bacaan tarot dari ceritanya Dion. Kira-kira Dion mau bertanya soal apakah ada misteri yang bisa kita bahas ya dari pembacaan tarot ini. Silakan Yon. Pilih. Oh, Nanti gue yang minta lo berapa kartu gitu kan. Oke. Kira-kira lo mau nanya 3 pertanyaan Ku ya? beri 3 pertanyaan. Ya, Simal 3. yang masih gue bikin penasaran itu sebetulnya mereka siapa sih gitu ya? Yang mana? Yang mana Jin nih? yang berempat, yang satu Oh, keluarga. satu keluarga. Oke. Nah, Lahan. Satu pertanyaan itu dulu. Iya. Dibaca, Pak. Ambil 3 kartu. Gue. 3 kartu ambil, kasih gue. Acak terserah. Oke. Jangan dibuka dulu. Oke. Ini hawanya langsung mistis nih tiba-tiba. Ambil lagi deh, 2 kartu lagi. 2 kartu lagi ya? Ya. Nah ini, kalau ini ya, ini versi apa yang gue baca gitu. Karena kalau yang gue baca berbeda nih sama apa yang
di Pak Bob nih. Iya, berdasarkan bacaan kartu ya yang keluar ya. Pertama bahwa ya. Ini yang keluar kartu ini ya. Jadi itu memang apa ya kalau bisa dibilang serangan gitu. Serangan bukan makhluk yang memang tinggal di situ yang memang udah lama gitu sampai bukan. Yang ini yang keluar kartu ya. Dia memang serangan, disengaja menyerang. Ya. Artinya kiriman dari orang gitu. Iya, kiriman dari orang. Satu, ya. Ini dari jauh dia menyerang. Jadi ini tuh anggaplah ini rumah dia gitu kan. Oke. Gambarannya begitu. Jadi memang dari jauh untuk menyerang. Nah, ini juga sama nih. Menyerang, kartunya menyerang. Terakhir juga sama, ini menyerang juga sangat keras. Ini serangan semua. Dengan ending Mati. gitu. Pokoknya menyerang segala cara, gimana caranya membuat takut segala sampai. Itu untuk menyerang. Tapi serem juga ya kalau emang seperti itu ya. Iya. Itu yang gue baca, mereka memang untuk menyerang tanpa mengurangi rasa hormat itu pembacaannya itu Pak Bob. apa yang gue baca ya. Tapi memang makhluk astral itu kan sifatnya manipulatif yang jadi Coba deh entah yang siapa yang benar ya, tapi kalau pembacaan kartu gitu. coba satu lagi deh. Gua lihat lagi. Gue pengen tahu yang tangan itu ya, lihat ya. Lagi. Lagi. Nih, ya. Jadi yang mau dia menyerang bokap lu. Ya. Sangat sakit hati. Yang menyerang. Sangat sakit hati. Yang menyerang perempuan. Sosok perempuan yang menyerang. Ya gitu. Ini kita bicara konteks yang pertama tadi ya. Pertama. Jadi ini gambarnya bokap lu, sosok laki-laki yang gagah, tampan dan berkarisma ya, yang gue lihat di sini. Nah, di sini ada sosok orang yang iri, bukan iri sih lebih. Dia pokoknya sakit sekali gitu. Gue nggak tahu sakitnya karena iri, apa karena apa, gue nggak tahu. Pokoknya sangat menyakiti diri dia. Ya ini. Pokoknya dari awal keluar dia gitu, terakhir keluar dia juga soalnya. Ya ini sama tuh. Itu yang gua baca dari pembacaan tarot. Gitu. Jadi semua yang ya gangguan kedip segala macam itu membuat meneror. Mereka dalam rangka untuk meneror keluarga lu. Gitu. Karena lu sama bokap lu tuh, lu agak mirip bokap lu ya? Kayaknya gitu deh. Iya. Gitu. Secara sifat. Iya. Iya. Lu agak mirip kan? Iya, Jadi iya. Cuma gue makanya lu jangan ketawa. Makanya lu bisa ke distract juga sama mereka. Gitu. Oke. Iya, Gitu. Iya. Itu bacaan gua. Iya. Dari kartu. Karena menurut itu neror. Dia meneror tuh. Untungnya udah lewat ini untungnya. Iya, untungnya Udah lewat. masa lalu ya. Masa lalu udah lewat. Oke. Itu bacaan dari kartu. Oke. Ya semoga ya semoga ya
sosok waktu itu juga ada ya, karena gue nggak lihat itu. Sosok yang 4 keluarga itu gue nggak lihat. oh gitu. Gue nggak lihat. Yang 4 anggota keluarga. Iya, gue nggak lihat. Gue nggak lihat. Itu tapi yang gue baca hanya serangan, teror gitu. Ya syukurlah sudah berlalu ya. Sudah berlalu. Apalagi Yan? Ya terkait cerita gue yang kedua kali ya. Iya, Nah, yang kedua itu kan tadi menyangkut anak gue gitu kan. Ya gue mau tahu aja kenapa sih harus anak gue gitu. 1 kartu. Satu lagi. Terakhir. Nih, ya. Dia mencari energi sangat kuat. Ya. Dia mencari energi sangat kuat gitu. Yang paling disayang. Gitu. Itu energi paling kuat adalah sayang. Gitu. Sayang kuat itu bisa berbalik jadi depresi gitu. Ya kan? Siapa yang paling kuat di sini yang disayang karena ini anak kecil. Jadi, makanya dia anak yang diserupai sama mereka ya gitu. Supaya apa gitu? Supaya timbul keresahan yang luar biasa, kegelisahan. Jadi, terakhir untuk apa gitu? Terakhir. Akhirnya. Oke. Supaya jatuh, lalu aku nggak ngerti nih, satu kartu deh. Oh, ini maksudnya barang itu udah pergi gitu. Ini menjelaskan udah pergi gitu. Udah nggak ada barang itu, udah nggak ada. Si cincin tadi itu. Iya, udah nggak ada, udah pergi. Bisa diartikan bahwa entitas ini menyerang kelemahannya Dion. Iya. Siapapun itu. Kelemahan lo kan saat itu Anak gue, ya Malka. ya itu. Karena kenapa dia begini gitu kan? Kenapa dia begini? Karena dicuekin. Gitu. Kenapa dia begini? Karena dicuekin gitu kan? Karena dia kan seperti hewan ya, dia butuh makan gitu. Gitu. Kayaknya begitu caranya. Oh, ya lu nggak Make, lu nggak ada tempat yang benar gitu kan? Iya. Kayak gitu-gitu. Jadi dia memperlakukan begitu ke lu. Iya. Gitu. Gue taruh di tempat koin aja gitu kan, Iya, gitu seolah kan. itu nggak berharga gitu kan. Enggak gitu. Jadi ya udah begitu cara dia gitu supaya untuk bisa makan gitu kan. Iya. Dibikin seakan-akan kayak teror padahal sih dia pengen makan aja. Kalau takut dia makan gitu. Iya. Ya beruntung tuh berlalu juga ya. Berlalu. Ini udah berlalu. Ini kartu ini menandakan bahwa itu udah berlalu, udah lewat. Aman. Satu lagi nih. Satu lagi boleh. Terakhir kalau mau. Kamu mau ditanyain? Boleh. Yang terakhir. Boleh. Kalau dari luar mau nanya, boleh Dion, boleh. Siapa? Ya, ini ada cerita lagi dong, cerita baru nih. Apa? Oh berarti gini, Singkat aja. disimpulin pertanyaannya Kak Cindy. Waktu itu Dion sempat pernah kena serangan panik attack itulah istilahnya. Kapan kejadian itu? Tahun 2021-an. Jadi ada penyebabnya sebetulnya, ada penyebabnya. Jadi ya ada masalah lah ya di pekerjaan gue gitu. Menyebabkan gue tuh kayak nggak bisa tidur ya beberapa hari kayak gitu. Artinya bisa tidur tapi larut terus. Iya. Nah kayaknya di situ gue ini baru analisa gembel gue aja ya gitu. Artinya gue tuh di situ merasa udah burn out banget ya pikiran gue, otak gue, tapi gue paksa terus gimana caranya bisa menyelesaikan gitu ya dengan segala kegetiran, keresahan, kecemasan dan segala macem. Setelah itu gue ada hal yang berbeda gitu dari fisik gue sering pusing yang benar-benar pusing kayak orang vertigo gitu ya. Tapi dicek ke dokter pun nggak ada apa-apa.
sering serangan panik dan segala macem gitu ya. Sampai bertahun-tahun itu gue nggak sembuh. 2 tahun kalau nggak salah. Nah, gue baru benar-benar sembuh itu setelah di Ruqyah Syar'i. Iya, oke. Si Pak Ustadz Iya, ya itu iya, kayak iya, iya. gue tiba-tiba tuh bukan bisikan ya. Kalau gue bilang orang mungkin bilang bisikan, tapi gue ngerasa kayak ada setiap kali ada orang yang bicara tentang sakit parah, meninggal, kanker, itu nggak tahu dari mana gue excited banget gitu. Gitu, excited banget untuk ngebahas itu. Iya. Dan di otak gue tuh selalu bilang, lu sakit itu gitu. Iya. Lu tuh emang udah mati aja Iya, gitu. iya, hati lo kan. Iya, di pikiran gue tuh selalu gitu. Ya lu tuh kanker. Iya, Udah iya. nggak apa-apa kanker bentar ya, 6-7 bulan habis itu lu mati, habis itu lu tenang gitu. Ngeri banget gitu Iya, iya, itu. iya. Dan kalau itu udah muncul tuh nggak Langsung bisa lo- ngomong gitu, Iya, ketakutan yang nggak jelas kayak gitu kan. Pas lagi kita di restoran, ada bunyi denting sendok, gue ketakutannya nggak wajar. Gue langsung bisa kamar mandi, cuci muka, sebasah-basahnya gue cek pakai jam apa yang bisa detak jantung itu ya. Tiba-tiba detak jantung gue bisa 125, padahal nggak ngapa-ngapain. Itu kan detak jantung orang lagi jogging Iya, gitu ya. iya. Pokoknya ketakutan luar biasa yang nggak bisa dikontrol lah gitu ya. Sampai akhirnya Ruqyah Syar'i itu si Pak Ustadz Hasan waktu itu bilang, saya nggak bilang Mas Dion itu ditempel dikirim orang atau apa gitu ya, tapi meleng udah itu aja. Jadi pada saat gue stres berat atau apa ya, dugaan gue ya, pada saat gue stres berat apa segala macem, gue paksa terus otak gue buat mikir, nggak selesai juga, malah konslet gitu ibarat itu. Entah konslet karena gue cek ke dokter nggak salah apa-apa tuh gitu, nggak ada vertigo, nggak ada apa, semua normal. Kelihatannya mungkin ada yang nempel gitu ya, mungkin ya ada yang aneh gitu. Nah, Ruqyah itu 2 kali. Yang pertama bener-bener langsung hilang, tapi nggak signifikan ya, 70%, 80% pusing gue hilang. Psikosomatik gue tuh pusing luar biasa, pusing yang nggak bisa mau jatuh terus gitu. Nah, setelah yang kedua baru bener total sampai sekarang alhamdulillah. Kekhawatiran 5-7%, 10% masih ya, tapi bisa handle, nggak sampai serangan yang pol-polan gitu. Nah, itu juga sih. Jadi gue kenapa sih kok bisa seperti itu gitu ya. Ya pembelajaran banget sih buat gue sih, yang paling penting itu ya, bahwa kalau stres udah rilis aja, udah. Betul. Jangan dipaksa terus, otak kita ada batasnya kayak gitu. Lo ambil 5 kartu deh. Berapa? 5 kartu. 5. Udah ya. Jadi gue baca ya langsung ya. Jadi ya memang lu diganggu ya. Ini kartu devil ya. The devil. The devil tuh ini lu diganggu makhluk ya. Memang dia memakan makanannya energi negatif ya. Ketakutan gitu. gue, Ketakutan kecemasan lu, gue. makanya itu yang dipompa sama dia. Iya. Itu gue berasa banget. ya, itu. Bener-bener berasa banget. Itu ketika lu nggak segera ya, lu jadi budak mereka. Nih, lihat baca nih. Lihat gambarnya gini. Dikerangkeng sama mereka. Kayak gini. Ya kayak gini persis gambaran ini. Jadi, lu makanan mereka. Oke. Akhirnya lu dibikin kayak orang kebalik. Iya, pusing. Iya, lu bikin orang kebalik. Kelayangan. Semua hal-hal yang gue coba untuk ngilangin secara misalnya olahraga gitu, malah semakin jadi. Iya, lu dibikin orang kayak kebalik. Ini apa?
dia astralnya tuh energi itu hitam gitu. Tuh, dia senang the dark side gitu gimana ya, hitam gitu ya. Iya. Dan dia menyerang jantung. Ya. Lo bicara lewat hati lo, gitu. Di situ komunikasinya. Lo selalu dari hati kan. Lo jawab sendiri dari hati lo. Iya. Gitu. Dia memang dari situ gitu, menyerang Ya, jantung. pikiran gue semua ya. Nah, saya supaya lo selalu nggak ketemu pilihan gitu. Jadi gimana ya, deadlock gitu. Deadlock depresi. Iya, iya. Itu yang mereka mau. Iya. Jadi intinya sih kepanikan lo itu memang ada astralnya gitu. Makanya lo bener di Rukia, lo udah bener. Iya. Di cleansing itu udah benar. Karena buktinya apa? Buktinya lo setelah after cleansing lo nggak masalah apa-apa lagi. Asli hilang. Gitu. Jadi dugaan lo dan bacaan kartu klop. Iya, sama. Sama. Ada kejadian gak wajar juga sih pada saat gue di Rukiah gitu. Gue nggak lagi keadaan flu ya. Tapi tiba-tiba pada saat di Rukiah gue mungkin sekitar 45 menit gue nangis nggak jelas. Nangis nggak jelas, kayak nangis deh pokoknya senangis-nangisnya. Dan mohon maaf ya, itu ingus tuh kayak nggak habis-habis gitu loh, nggak wajar gitu, nggak wajar gitu, nggak kayak manusia pilek kan. Ntar ada lagi setelah beberapa menit, beberapa waktu gitu ya ininya gitu ya, kotoran di hidung ini tuh nggak berhenti yang namanya ingus gitu loh. Jadi aneh ya gitu ya, nggak tahu ya, mungkin kalau analisa gembel gue apa dia keluar dari situ apa gimana gitu saya nggak tahu, tapi saya pasti nangisnya luar biasa. Ya itu pokoknya nangis. Isinya kan nangis, ketawa yang nyinyir gimana sih ketawanya, ketawa yang nggak enak gitu di kuping gitu ya. Pokoknya itu mereka hal-hal yang negatif lah. Itu nyerang jiwa orang. Itu kalau lo lama-lama lo bisa jadi pribadi yang beda. Gue udah ngerasain hampir kejadian kayak gitu sih. Itu. Karena maunya gimana ya? Ya itu tadi rasanya tuh sedih terus gitu, pengen bunuh diri gitu, tapi gimana gitu ya gitu. Jadi benar yang ini tadi bimbang aja. Bimbang. Bikin bimbang terus gitu ya. Padahal ya bukan maksud hati untuk nepuk dada gitu, enggak sih. Artinya kewajiban sholat apa segala macam tuh nggak pernah putus gitu. Tapi godaan ini nggak ada pengaruhnya sama sekali, nggak ada pengaruh. Bahkan kayak rasanya kayak semakin menjadi-jadi aja gitu kan. Iya, betul. Karena waktu itu istri gue minta, aduh kayak gue mesti berobat psikiater nih yang pakai obat gitu kan. Istri gue tuh nggak mau karena takut gue ketergantungan, kecanduan, malah pengen nambahin, malah lebih parah. Karena pernah waktu itu sekali dikasih obat itu karena obat penenang lah ya. Aduh, enak banget gitu loh. Sesaat tuh gue 2 hari tuh tenang gitu. Tapi muncul lagi, betul. Muncul lagi. Itu obat sementara. Obat sementara, jadi nggak menyelesaikan di. Itu merusak saraf lo nanti, jangan. Iya, itu dia. Bener. Karena obatnya emang keras banget. Betul. Ya alhamdulillah gue bisa selesai dengan ruqyah syar'i ini. Kalau enggak, aduh. Iya, benar. Klop sih, kalau itu klop yang ketiga nih, klop antara ceritanya sama bacaan kartu sama. Gimana Gun? Gue sampai ini tadi nggak hawanya langsung lain ya. Iya, lain. Pas dia keluar nih. Iya. Ya gue ada musuhan nama yang si kartu ini nih soalnya. Karena kemarin juga muncul di gue. Anggun juga asalnya bersama sefrekuensi sama dia, jadinya langsung ke distract gitu kan. Gitu. Oke, berarti mantap sudah 3 pertanyaan. Gimana, Yon? Gimana? Lega nggak? Udah nyeritain akhirnya juga? Ya lega, ya gue bisa sharing aja ya. Gue tahu sih nanti manfaatnya seperti apa, tapi paling nggak ya gue bisa lega buat inilah sharing pengalaman gue lah yang ini. Gue juga berterima kasih lo udah mau bercerita kan. Siap, sama-sama. Berbagi sama konco-konco di sana. Yes. Semoga Teta Dion menemani malam-malam kalian semua konco-konco. Betul. Sebelum kita pamit, kita ada cindera mata nih. Waduh. Mantap. Ungkapan tanda terima kasih udah menjadi narasumber.
Kayak ikut seminar ya guys. Terus silahkan Oke, diberikan. boleh diterima. Biar- Thank you. Semoga bermanfaat. Sekali lagi Nutur Wengi mengucapkan terima kasih kasih. buat Dion yang udah mau cerita ke sini mampir ke studio, dan jangan lupa buat konco-konco juga yang mau berbagi kisah menyeramkannya, silahkan kirim ceritanya ke nomor yang tertera. Bisa juga lewat DM, bisa juga lewat email kita, pokoknya nanti ada di sini ya. Atau di deskripsi nanti bisa dilihat gitu. Jadi kita tunggu banget kiriman ceritanya karena nggak sabar ya. Kita Iya. mau ngobrol, ngebahas kayak gini Iya, seru-seru betul. gitu. Oke, akhir kata Setiap cerita punya hikmahnya. selalu berdoa, berserah dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.